Alhamdulillah 4 tahun ini 5 tahun saya sudah masuk 5 tahun 6 bulan lagi pensiun. Nggak ada perpanjangan soalnya mas. Iya. Kenapa tepuk tangan nih? Gitu kan? Ini adalah kepala daerah memiliki wewenang hampir seperti gubernur tanpa pilkada. Mimpin Jakarta pasti rebutan partai politik. PDI Perjuangan juga bersiap untuk melakukan konsolidasi suara di Jakarta. Jadi ingin sekali menang pada saat pemilu di 2024 Februari nanti. Dengan hadirnya penjabat gubernur dari PDI Perjuangan, pasti beberapa hal yang terkait tentang kegiatan-kegiatan politik kemungkinan akan dimudahkan. Untuk diketahui, bakal ada 101 kepala daerah yang akan habis masa jabatannya pada 2022 dan 171 kepala daerah pada 2023. Ini adalah konsekuensi dari digelarnya pilkada secara serentak pada 27 November 2024. Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan berakhir pada 16 Oktober tahun ini. Selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri akan menunjuk pejabat yang akan menggantikan Anies sampai dimulainya pemilihan kepala daerah Pilkada serentak pada 2024. Aturan pejabat pengganti ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah secara serentak di tahun 2024. Terdapat 7 gubernur termasuk DKI Jakarta, 76 bupati, dan 18 wali kota yang akan kosong selama 2022 hingga 2024. Salah satu nama beredar yang disebut-sebut bakal menjadi pejabat pengganti Gubernur DKI Jakarta adalah Heru Budi Hartono. Heru saat ini tengah menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden. Heru sebelumnya sempat menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara pada tahun 2014. Kemudian pada 2015 ia menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD DKI Jakarta. Dalam mekanisme pemilihan pejabat kepala daerah tingkat provinsi, Menteri Dalam Negeri akan mengajukan 3 nama kepada Presiden Joko Widodo untuk kepala daerah yang masa jabatannya habis sebelum Pilkada 2024. Jokowi kemudian akan menentukan 1 nama yang akan mengisi kekosongan kepala daerah. Sebelum mengajukan nama kepada Presiden, Kemendagri akan menakar kesediaan dan kemampuan calon pejabat pengganti. Nantinya, pejabat pengganti akan bertanggung jawab terhadap kementerian atau lembaga terkait. Konteks kepala daerah pada fase transisi antara berhentinya periode mereka sampai kemudian di Pilkada 2024 itu adalah sebuah rentang waktu yang sangat lama. Ada lebih dari hampir segitu menunjukkan bahwa ada banyak sekali kebijakan-kebijakan strategis yang harus di take over oleh kepala daerah itu. Nah, oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh teman-teman PDIP, saya pikir itu mengkonfirmasi bahwa posisi apapun istilahnya, PLT atau pengganti dari kepala daerah dalam masa transisi itu adalah penuh dengan ruang kepentingan. Jadi itu bukan sebuah jabatan kosong, itu juga bukan sebuah posisi yang bebas nilai. Artinya apa? Ada banyak ruang kepentingan yang kemudian bisa dimainkan di sana. Dan ingat, kalau misal dalam konteks DKI Jakarta misalnya, tentu situasi bisa berubah. PDIP memegang kursi cukup besar di angka 25 dari sekitar 100 something kursi di DPRD, 25 kursi, dan itu adalah angka tertinggi. Tetapi
kita tahu bahwa pada level kepala daerah dipegang oleh Gubernur Anies Baswedan. Kalau misalnya sahabat-sahabat dari PDIP mengusulkan satu nama, dan itu kemudian namanya sesuai dengan selera kepentingan dari teman-teman PDIP, maka apa yang terjadi dalam 2 tahun ke depan ini berpotensi membalik situasi, membalik ritme permainan dari apa yang sudah terjadi selama 5 tahun terakhir misalnya di bawah kepemimpinan Anies Baswedan. Nah, oleh karena itu saya pikir dalam konteks ini ada lebih dari 170-an ya kepala daerah kan, dan kalau misalnya ini ditentukan oleh Kemendagri secara sepihak, saya pikir itu berpotensi kemudian menjadi alat politik yang sangat masif. Pengamat politik lingkar wajah kemanusiaan Muhammad Mualimin belak-belakan menilai ada alasan khusus PLT Gubernur DKI Jakarta penerus Anies Baswedan harus orang dekat Presiden Joko Widodo. Sebagaimana diketahui, Anies Baswedan akan menyelesaikan masa tugasnya menjadi gubernur pada Oktober 2022. Namun pemerintah pusat menentukan pemilihan kepala daerah pada 2024. Jadi durasi kekosongan masa jabatan gubernur 2022 sampai 2024 itu harus diteruskan oleh PLT gubernur. Menurut logika Jokowi dan PDIP, PLT harus diisi oleh orang-orangnya rejim istana, jelas Muhammad Mualimin. Mualimin pun menjelaskan penentuan PLT gubernur sangatlah penting untuk manuver politik lanjutan Jokowi. Secara struktural, kekuasaan akses anggaran dan administrasi akan membantu pemerolehan suara PDIP di Pileg 2024, ungkapnya. Baginya, ada satu nama yang memiliki potensi cukup besar karena kedekatannya dengan Joko Widodo. Untuk PLT pengganti Anies, saya memprediksi Risma gantikan Anies, ungkasnya. Dalam pembahasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang pilkada, ya, konteksnya adalah terkait dengan konteks pemilihan kepala daerah. Seharusnya itu sudah dibahas lebih detail dan itu sudah harus diantisipasi oleh partai-partai politik. Problemnya kalau misal kita track sekali lagi, ada kekuatan besar yang mencoba untuk memaksakan kehendaknya untuk kemudian menggunakan mekanisme seperti ini. Dan itu sebenarnya kita sudah paham, ada rentang yang sangat lama. Dan ini bukan kepala daerah, ini adalah PLT atau penjabat atau apapun istilah nomenklaturnya. Nah, kalau misal kemudian dalam ruang yang lama itu, bagaimana kemudian kebijakan publik yang harus dieksekusi? Bagaimana kemudian otoritas-otoritas yang seharusnya bisa dilakukan secara cepat tidak bisa kemudian dieksekusi? Nah, ini sebenarnya sudah terantisipasi. Sayang, dalam proses legislasi kita seolah-olah kemudian dinafikan kalkulasi strategis semacam itu. Oke, Mas Umam ada menyinggung soal ruang kepentingan politik yang begitu besar ya. Saya ingin tanya ke Pak Gembong lagi, kalau untuk PDI Perjuangan kepentingan politik khususnya di DKI Jakarta untuk bisa mendapatkan nanti pejabat kepala daerah yang sesuai dengan kriteria PDI Perjuangan itu apa kepentingannya? Kan kepentingan rakyat Jakarta bukan kepentingan PDI Perjuangan. Bukan untuk PDI Perjuangan. Artinya ketika kita bicara untuk kepentingan PDI Perjuangan, itu ASN, bukan kadernya PDI Perjuangan. Siapa yang bisa menjamin loyalitas seorang ASN kepada PDI Perjuangan? Tidak ada jaminan itu, dan kita tidak bisa tersentuh dari konteks itu. Karena memang pegawai negeri tidak boleh berpolitik. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita sodorkan adalah bagaimana PJ nanti adalah orang yang bisa melakukan percepatan eksekusi terhadap program, misalkan persoalan penuntasan banjir Jakarta. Selama 5 tahun kan Pak Anies tidak melakukan itu. Maka harapan kita sisa waktu sampai dengan tahun 2024 ke depan, PJ nanti mampu melakukan eksekusi terhadap program itu. Kepentingan siapa? Apakah untuk PDI Perjuangan? Tidak. Kepentingan siapa? Kepada rakyat Jakarta. Sebetulnya itu yang kita dorong, Mbak. Tidak sama sekali ada urusannya dengan fraksi PDI Perjuangan maupun PDI Perjuangan sendiri. Jadi ini semata-mata kita sodorkan untuk kepentingan warga ibu kota yang selama 5 tahun menunggu eksekusi program yang belum sempat dilakukan oleh Pak Anies yang notabene sebentar lagi kan mengakhiri masa jabatan itu, Mas. Oke.
Mas Umam, kalau PDI Perjuangan mengaku tidak ada kepentingan partai, yang ada hanya untuk kepentingan rakyat. Jadi apa sebetulnya korelasi pemilihan siapa yang ditunjuk menjadi pejabat kepala daerah ini dengan kepentingan politik jelang 2024? Apakah ada korelasinya secara langsung atau ini hanya permainan saja? Mbak Zilvia, saya pikir yang disampaikan oleh Pak Gembong itu adalah sebuah jawaban template yang bisa diulang-ulang untuk mencari titik aman gitu ya. Dan dalam konteks ini sebenarnya sangat clear. Semua bisa diatur dalam konteks kalkulasi kepentingan. Everything is constructed by politics. Meskipun tadi disampaikan Pak Gembong, tidak ada misalnya otoritas kewenangan dari partai politik untuk mengusulkan karena penetapannya ada di level Kemendagri, tapi praktis kita pasti memahami bahwa ada kalkulasi kepentingan dan kemudian kekuatan dari partai politik tentu bisa memberikan tekanan, intervensi dalam konteks memilih dan memilah siapa saja yang bisa kemudian ditempatkan pada posisi A, B, wilayah A, C, dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya bahwa dalam ruang ini, apalagi ini menjelang pemilu 2024, siapa yang memegang penuh kendali kepala daerah, disitulah kemudian logistik kekuatan politik akan dimainkan. Artinya apa? Artinya dalam konteks ini, jabatan penjabat PLT itu bukan sebuah jabatan yang bebas nilai, bukan ruang kosong. Ada kekuatan besar di sana dan itu berpotensi kemudian dimanfaatkan dengan baik oleh siapa yang berkuasa di sini. Nah, terkait dengan itu, efek samping yang lain, kalau misal kemudian penjabatnya atau PLT-nya digantikan oleh siapapun yang sesuai dengan selera pihak tertentu, kalau misal kemudian berbeda dengan kepala daerah yang sekarang, maka PLT itu berpotensi menghapus jejak politik sekaligus juga kemudian melakukan destruksi terhadap jejak politik dari kepala daerah sebelumnya. Artinya apa? Ini bisa menjadi sebuah bola liar yang luar biasa. Jangan berbicara tentang aspek politik, Mbak. Nanti bisa lari ke ranah hukum, bisa lari ke ranah pemberantasan korupsi, dan ini kemudian membuka ruang yang kemudian sangat liar. Nah, oleh karena itu, sebenarnya komitmen bersama untuk kemudian duduk bersama dan bukan menjadikan ini sebagai sebuah ajang untuk saling menghancurkan, kemudian mencari permainan siapa yang harus menang. Tetapi ya fakta dalam konteks politik itulah ritme yang dimainkan.